Pemerintah NTT lewat Dekranasda NTT mendukung serius pemilihan Putri Indonesia 2022 yang tahun 2022 ini diwakili oleh Bradley Lerik. Keseriusan ini diungkapkan oleh Ketua Dekranasda NTT Julila Sutrisno Laskodat saat jumpa pers bersama awak media Sabtu 5 Maret 2022 di Dekranasda NTT. Nusa Tenggara Timur mengundang kembali. Di samping saya ini kebetulan adalah saya punya Nona Breli yang aslinya Sabu ya, namanya Sabu, dan Breli yang akan mewakili tahun ini ke ajang di nasional itu adalah Putri Indonesia 2022 ya, di ajang nasional. Dulu kita mengingat kalau kakak-kakak wartawan selalu kan tiap tahun meliput tuh, ingat di 2019 ya kan, kita juga mempunyai putri yang mewakili. Lalu saya lupa waktu 2019 adalah Angel Bulan ya kan. Lalu di 2020 kita karena COVID ya kan, COVID kebetulan YPI Yayasan Putri Indonesia tidak menyelenggarakan, tapi tahun ini baru menyelenggarakan, sehingga setelah Angel Bulan baru sekarang adalah Breli yang akan mewakili kita untuk ke sana. Breli ini semestinya sudah kami siapkan untuk ke ajang Putri Indonesia ini dari tahun 2000 sebelum COVID ya. Setelah Angel Bulan kita menyiapkan beliau. Jadi saya rasa kalau persiapannya kan kakak-kakak wartawan bisa tanya seberapa siapnya beliau. Dan yang pasti adalah kalau Ketua Dekranasda, saya dengan dibantu oleh Pak Kadis Perindustrian, karena Dekranasda itu ada di bawah beliau. Dari 2019 ini kami ajang-ajang putra putri semua Pak Gubernur sudah SK-kan bahwa semuanya di satu pintu, yaitu Dekranasda. Jadi yang puji Tuhan selama ini berkat dukungan supportnya dari para kakak-kakak wartawan dan masyarakat NTT, kami prestasi-prestasi itu ada di ajang nasional dan di ajang internasional. Jadi saya sekarang persilakan, saya sambil pandu juga, persilakan kakak wartawan supaya apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada saya. Persiapannya Breli, puji Tuhan hampir 100%, mulai dari public speaking, catwalk class, English class, dan juga untuk talent Breli, modern dance, mix tradisional. Dan Breli sangat yakin positif sekali bahwa NTT bisa mendapatkan placement terbaik tahun ini. Amin, terima kasih. Mungkin saya tambahkan untuk jawaban itu. Jadi Breli itu waktu itu udah dua tahapan ya. Yang satu waktu pada saat beliau itu kita persiapkan di Kupang, itu sudah ada. Sekarang kan persiapan kita lebih matang lagi. Dekranasda ini menganggarkan untuk persiapan putra putri kita itu di lokalnya dulu untuk pemilihan kita di lokal ini, persiapan untuk ke ajang nasional. Jadi public speaking, bahasa Inggris, memperdalamkan atau belajar bahasa Inggris, catwalk, make up, itu di lokalnya ini sudah. Dan kami di Kota Kupang, di NTT khususnya, kami mempunyai rekanan-rekanan. Jadi kami tidak lagi catwalk atau public speaking atau make up di sini panggil orang luar. Kami tidak lagi. Kami di sini sudah mempunyai rekanan-rekanan, ya kan, yang memang mereka ahlinya di bidang make up-nya, di bidang modeling, foto studio, itu adalah orang NTT semua yang itu. Jadi tetapi dari segitu banyak putra putri, kami selalu libatkan bukan dia lagi. Kami bergantian. Jadi kami mempunyai daftar menu yang mana siapa saja yang bisa tersertifikasi catwalk, tersertifikasi make up, tersertifikasi public speaking segala. Mereka itulah yang selalu bergiliran. Jadi kami sudah seperti itu. Karena Breli sudah tingkatnya ini, persiapannya ini kemarin bukan karena waktunya juga cukup, sehingga bukan hanya di NTT saja kita persiapan. Kemarin Breli ini juga sampai sekarang ada sebagian pakai online Zoom ya. Sudah tarafnya kelasnya lebih saya persiapin seperti ke internasional, karena saya sekarang sudah berkala di sini, saya bekalkan lagi di taraf nasional, yaitu orang-orang di ajang nasionalnya itu yang membekali public speaking, catwalk, dan make up dan segala macam di Jakarta kemarin. Seperti itu. Advokasi Breli sendiri yaitu berjudul Katong Katawa. Kenapa dinamakan Katong Katawa? Itu merupakan forum atau kelompok belajar bagi anak-anak yang berumur dari 8 tahun hingga 13 tahun yang dari tahun 2015
Braille ajak mereka belajar, bermain, hingga sampai saat ini. Dan latar belakang mereka sendiri mulai dari anak-anak yang memang kurang mampu, tidak bersekolah, atau mungkin kakak pernah lihat di depan Lipo Plaza jual keripik, itu mereka semua Braille yang ajarkan. Dan masih banyak lagi latar belakang yang memang membuat mereka tidak bersekolah, sehingga Braille tergerak untuk membuat organisasi ini. Dan puji Tuhan salah satu di antara mereka sudah mulai bersekolah. Dan Braille berharap dengan advokasi Braille dengan platform yang Braille punya menjadi Putri Indonesia NTT ini, semua orang atau mungkin pihak pemerintah bisa memberikan perhatian yang lebih khusus lagi terhadap adik-adik Braille sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Begitu Kak Giri, terima kasih. Saya mungkin tambahin kakak, beliau ini memilih tema itu tersebut adalah mendukung programnya Pak Gubernur juga. Kenapa? Karena kita tahu persis bahwa kekayaan kita, alam kita luar biasa, budaya kita luar biasa, komoditi kita luar biasa. Kita kaya sekali. Mohon maaf, kita sekarang yang harus kita kejar itu adalah sumber daya manusia. Ya kan? Itu menjadi beban saya sebagai ketua PKK. Semestinya membantu Pak Gubernur untuk bagaimana meningkatkan SDM. Jadi putra putri kami kebetulan mengambil temanya itu lebih bagaimana untuk mengangkat SDM NTT. Baik, silakan. Untuk aspek sendiri, pihak Putri Indonesia yang pasti menilai dari 3B, Brain, Beauty, and Behavior. Yang pasti bukan cantiknya saja, tapi otak, attitude, dan lain sebagainya. Dan melalui tahap, Braille sudah persiapan dari tahun 2020 hingga sampai saat ini. Dan Braille juga ke Jakarta kemarin bulan Januari tanggal 9 untuk mengikuti audisi nasional di Geraha Mustika Ratu. Dan puji Tuhan Braille terpilih menjadi Putri NTT hingga sampai saat ini. Jadi Braille melalui tahap yang cukup banyak hingga sampai saat ini, dan semua berkat bantuan Bunda dan Dekranasda. Terima kasih banyak Bunda. Adik kita ini kita sudah berupaya untuk memilih yang terbaik dari yang sangat baik. Jadi puji Tuhan kita bersama pertama kita beri apresiasi kepada wartawan untuk bisa mengekspor, dan kita doakan supaya anak ini bisa sukses di ajang nasional dan mudah-mudahan ke ajang internasional. Itu pertama. Yang kedua, tidak henti-hentinya di Dekranasda dan Perindak Provinsi NTT mewakili teman-teman yang ada di masyarakat NTT, kita menghadirkan corak ragam kostum dengan tingkat etnik. Ragam corak ini kita siapkan, bahkan kita sudah punya standar sekian yang sudah terstandar bahkan internasional. Kalau teman-teman lihat ajang pemilihan Putri Indonesia 2019 ya, itu ada satu event yang betul menggunakan full NTT kostum. Jadi saya tidak tahu, mudah-mudahan kali ini apakah kita punya Bunda ini bisa menjual lagi kita punya etnik, punya kostum. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat salah satu pemilihan putri internasional, kostum NTT khususnya dari Aitupas ya, untuk Grand Miss Internasional Nona TTU si Aura Krisma ya, itu menggunakan dari Buna yang kotak-kotak itu sampai kita berperang dengan negara Sabah Malaysia. Karena kostum itu dari NTT, dari Levico yang serahkan ke Ivan Gunawan untuk didesain untuk bisa masuk standar dan juara dengan kostum itu. Tetapi oleh Sabah Malaysia mengklaim bahwa itu punyanya mereka. Kita coba menjelaskan bahwa itu punya kita. Nah saat ini mudah-mudahan anak kita ini juga akan menggunakan, hampir dipastikan semua event seleksi itu ada motif dan corak NTT ini. Karena apa? Jadi saya di DPR saya sekali menjelaskan bahwa ternyata corak-corak kita ini sudah dipakai oleh daerah lain untuk event-event internasional dan juara. Contohnya pada tahun 2019 ya, itu 20 itu oleh SMK dari Kudus menggunakan kita punya 19 dari Sumba fashion show di Menara Eiffel di Paris, memakai motif Sumba Timur
Jadi akuin mereka punya. Paris Pacific, Pak. saja, fashion show di bawah. Di bawah itu. Dan mereka juara terus keluar 6 April hari Rabu tahun 2019 di hitam putih, mereka mengklaim itu punya kita. Bunda telepon malam-malam dari Jakarta, kakak ambil sikap. Dan kita berperkara pada waktu itu, tetapi ini sampai di saat ini bahwa mereka kembali mengakui bahwa itu punya kita. Cuma salah komunikasi bahwa betul dutanya dari Kudus, tetapi kostum itu kita punya kostum motif punya kita. Nah, kalau daerah lain itu sudah menggunakan, bahkan internasional standar kita sudah dapat, dan motif kita ini kita sudah masuk di museum di Cidak ya, di Cidak di Ecuador sudah masuk standar itu, maka betul-betul kita jual betul. Dan puji Tuhan pada kesempatan ini Bunda mungkin kita coba mengeksplor lagi Sumba, karena Sumba ini kita akan jual, khususnya Sumba Timur, kita akan jual untuk tercatat sebagai karya intelektual tak benda di UNESCO. Jadi mungkin kita doakan anak-anak kita, salah satu saya sarankan Bunda, mungkin kita akan coba itu juga di bawah, dan mungkin anak-anak juga bisa menjual itu. Jadi kita juga menitip dari Perindak, dari Dekran Nasda menitipkan beban, salah satu beban bahwa kenapa mungkin dia pakai kostum itu mungkin akan dijual, bahwa ikut mengkampanyekan catatan bahwa tenun ikat dari NTT termasuk salah satu ikatan intelektual tak benda di UNESCO. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang persiapan kita. Ada dan Indak itu adalah ibu dan bapak dari anak itu. Jadi kalau bapaknya ini adalah saya, ibunya adalah betul, kita kesulitan. Kita sadar betul bahwa kita dalam sulit persoalan COVID sehingga darah kita itu terbelah. Tetapi khusus untuk mengangkat NTT, apapun yang terjadi, Dekran Nasda, dan bahkan saya harus katakan bahwa Ibu Yuli secara pribadi akan berjuang mati-matian. Jadi dukung pemerintah provinsi sudah jelas. Dengan kehadiran hari ini kita melaksanakan event ini sudah merupakan dukungan dari pemerintah provinsi Tenggara Timur dengan menitipkan di tangan Dekran Nasda yang kebetulan adalah mitra kerjanya Dinas Pendidikan Provinsi Tenggara Timur.